Universitas Gadjah Mada didirikan dengan dua misi utama. Yang pertama, mendidik bangsa Indonesia menjadi manusia susila yang cakap dan memiliki integritas berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Universitas Gadjah Mada meneguhkan visinya menjadi perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang inovatif dan unggul, mengabdi kepada pendidikan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Setiap langkah Universitas Gadjah Mada selalu merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keilmuan yang menjunjung tinggi universalitas, objektivitas, dan kebebasan akademik. Universitas Gadjah Mada selalu berkomitmen untuk mengakar kuat pada keindonesiaan dan menjulang tinggi, membawa Indonesia membangun reputasi dan pengaruh di tingkat internasional. Universitas Gadjah Mada senantiasa berkomitmen untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang berkualitas, berwawasan global, dan memberikan bekal keilmuan yang memadai bagi segenap alumninya agar menjadi lulusan yang kompeten dan unggul. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada adalah meningkatkan akses pendidikan bagi segenap bangsa Indonesia dari berbagai wilayah dan status sosial. Universitas Gadjah Mada juga selalu berusaha meningkatkan mutu agar lulusan menjadi berkualitas, berprestasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu sasaran yang akan dibangun adalah terciptanya sistem pembelajaran yang sinergis antara intra, ko, dan ekstrakurikuler yang mampu menjawab tantangan lokal, nasional, dan global. Salah satu program untuk mencapai tujuan ini atau sasaran ini adalah penerapan metode pembelajaran berbasis penelitian dan pembelajaran kasus berbasis masalah-masalah kelompok marginal dan kecerdasan budaya. Program selanjutnya adalah pengembangan model kurikulum dinamis dan adaptif
terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan masyarakat agar menghasilkan lulusan yang unggul. Sasaran ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat mitra strategis. Dalam sasaran ini juga dilakukan kegiatan pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai arena berorganisasi dan pembangunan karakter kebangsaan. Adapun sasaran ketiga untuk bidang akademik dan kemahasiswaan adalah tercapainya reputasi universitas yang menunjukkan keunggulan bangsa. Kami yakin bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan dan tidak akan pernah ada langkah yang jauh tanpa dimulai dengan langkah kecil yang bertahap dan konsisten. Kami senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan program studi yang bermutu, terakreditasi, yang menghasilkan lulusan unggul berdasarkan kurikulum yang berstandar internasional. Dan kami juga berkomitmen untuk menyelenggarakan program internasionalisasi kurikulum untuk memperluas wawasan para alumni agar mengenal dunia global secara lebih baik dan arif dalam menyikapi setiap tantangan masa yang akan datang. Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional berwawasan lingkungan, merespon permasalahan masyarakat, bangsa, negara yang berbasis pada nilai-nilai keunggulan lokal. Tersedianya sumber daya yang berkualitas memadai dalam pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. Program pertama, pengembangan dan pemberdayaan jejaring mitra penyandang dana penelitian. Kemudian program kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas yang dimiliki seperti laboratorium, kebun penelitian, dan unit lainnya. Sasaran kedua memiliki dua program. Pertama, pengembangan program penelitian strategis universitas yang berkelanjutan dengan roadmap pencapaian bagi pengembangan ilmu dan aplikasinya. Yang kedua, pembentukan forum komunitas dan koordinasi penelitian antar unit penelitian di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, sasaran ketiga, meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil penelitian. Sasaran ketiga ini ada 3 program. Pertama, mengembangkan sistem reward bagi sivitas akademika dalam rangka meningkatkan publikasi. Yang kedua, revitalisasi unit publikasi universitas. Kemudian yang ketiga, pengembangan sistem pengelolaan penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Tujuan ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan ketiga tersebut mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama adalah meningkatnya kapasitas lembaga unit yang membidangi urusan pengabdian kepada masyarakat. Dengan programnya adalah penguatan sinergi pengelolaan antar unit dan peningkatan mutu sumber daya unit yang membidangi urusan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran kedua adalah meningkatnya keterlibatan dan jangkauan universitas dalam program pengabdian masyarakat. Ada 2 program
Yang pertama, pengidentifikasian dan dokumentasi, diseminasi, dan pengembangan program PKM. Yang kedua, peningkatan peran sivitas akademika melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Sasaran ketiga, meningkatnya adopsi kemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, pengembangan program-program kemitraan dalam meningkatkan kemanfaatan kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan masyarakat, pemerintah, industri, dan masyarakat internasional. Yang kedua, memfasilitasi PKM melalui kerjasama dengan mitra dalam pengembangan dan penerapan hasil penelitian tepat guna dalam menjawab persoalan daerah. Tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk itu akan dicapai beberapa sasaran. 1. Tercapainya efektivitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan regulasi. 2. Terselenggaranya manajemen SDM yang optimal dan efektif. 3. Tercapainya manajemen sumber daya fisik yang memadai dan ramah lingkungan. Sasaran 1 tersebut akan dapat tercapai dengan pengintegrasian seluruh sistem informasi antar unit di universitas dengan menjamin semangat desentralisasi akademik, termasuk pengembangan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi negeri badan hukum yang memenuhi kriteria Good University Governance. Terselenggaranya manajemen SDM yang optimal dan efektif dilakukan dengan perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM secara proporsional sesuai dengan kualifikasi dan kapasitas yang memadai, pengembangan kualitas SDM yang sistematis dan efisien, serta pengembangan sistem pengelolaan SDM yang adil dan mensejahterakan. Pengembangan pendayagunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik yang ramah lingkungan sedang kita mulai dengan ide Green Campus, di mana kita akan membuka ruang terbuka hijau yang lebih baik untuk kenyamanan bagi semua sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada. Pengintegrasian seluruh sistem informasi antar unit di universitas dengan menjamin semangat desentralisasi akademik. Dengan ukuran UGM yang besar dan kompleks, maka integrasi sistem informasi adalah suatu keharusan sehingga mendapatkan perhatian yang sangat serius. Kami percaya bahwa keberhasilan pencapaian tujuan UGM sangat akan terbantu dengan sistem informasi yang terintegrasi. Pengelolaan sistem keuangan berbasis peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip Good University Governance. Perubahan peraturan yang berimplikasi kepada perubahan bentuk pengelolaan keuangan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Sistem keuangan harus mampu akomodasi perubahan tersebut dengan tidak meninggalkan prinsip tata kelola universitas yang baik. Pengelolaan sumber daya keuangan yang mendukung penjaminan standar pelayanan minimum dan peningkatan kinerja layanan. Dalam hal ini, prinsip gotong royong khususnya dalam alokasi dan distribusi sumber daya keuangan, diterapkan agar semua unit kerja dengan latar belakang keuangan yang berbeda tetap bisa memberi layanan dengan standar yang tetap prima.
tujuan kerjasama adalah menjadi tujuan kelima, yaitu kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra. Dan tujuan tersebut dijabarkan menjadi 5 sasaran. Yang pertama adalah sasaran terselenggaranya tata kelola kerjasama yang baik melalui program pengembangan sistem yang menjamin legalitas, manajemen risiko, efektivitas, dan efisiensi dalam kerjasama. Dan juga melalui program peningkatan sinergi antar unit kerjasama di berbagai tingkat melalui satu unit kerjasama yang terpadu. Sasaran yang kedua adalah tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasikan Tridharma, yaitu melalui pengembangan dan menjamin keberlanjutan kerjasama strategis, serta pengembangan sumber daya untuk mendukung aktivitas strategik di bidang Tridharma. Sedangkan sasaran yang ketiga adalah meningkatnya produktivitas unit usaha UGM sebagai inkubator usaha hasil penelitian dan hasil studi, serta memberikan kontribusi bagi pembiayaan UGM. Untuk mencapai sasaran ketiga ini, perlu dilakukan 3 program utama. Yang pertama adalah program pengembangan peran unit-unit kegiatan usaha UGM dalam menjalin kerjasama dengan alumni dan mitra strategis. Dan program yang kedua adalah pemberdayaan unit usaha dalam pemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pembiayaan pengembangan penelitian. Dan program yang terakhir yang ketiga dalam sasaran ketiga adalah pengembangan sistem untuk pemanfaatan produk penelitian, metode, prototip hasil penelitian untuk menunjang kegiatan pendidikan. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan dan pendampingan kepada alumni melalui program pengembangan sistem komunikasi antara alumni dan alma mater, serta program pengembangan sistem pendukung pengembangan karier alumni. Perkembangan Universitas Gadjah Mada, rujukan kemajuan Indonesia.